Itu bener-bener pengalaman yang rasanya kayak hampir mati rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Akbar. Buat teman-teman yang baru pertama kali lihat video saya seorang YouTuber, saya suka traveling, saya buat video-video tentang bagi-bagi nasi bungkus juga video tentang gadget-gadget. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe. Ketika saya merekam video ini, saya lagi isolasi mandiri setelah pulang dari rumah sakit tanggal 16 Agustus kemarin. Jadi saya akan menceritakan pengalaman saya ketika terpapar COVID beberapa waktu yang lalu. Jadi tepatnya di tanggal 23 Juli, badan saya panas teman-teman. Jadi panas tinggi. Ketika saya gunakan termogan itu panasnya sampai 38,5 derajat. Jadi benar-benar panas dan itu berlangsung 3 hari. Jadi saya ini termasuk orang yang sangat-sangat protektif gitu ya. Jadi kalau saya keluar itu saya selalu gunakan masker, saya selalu gunakan face shield, hampir kemana-mana. Jadi bahkan ketika naik mobil pun sama istri, kita sering gunakan face shield untuk misalnya bepergian gitu teman-teman. Jadi termasuk saya itu orangnya mungkin resikonya untuk terpapar COVID sangat kecil. Tapi ya takdir berkata lain. Kemudian tanggal 25 Juli itu saya mulai batuk teman-teman. Batuk. Jadi gejalanya ini bertahap dan bergerak bersamaan gitu. Jadi 23 Juli saya mulai panas tinggi. Panasnya itu teman-teman mirip kayak panasnya tipes. Jadi malam hari itu jam 10 malam sampai subuh itu panas. Kemudian saya 27 Juli itu saya berangkat tuh ke rumah sakit langganan saya. Langganan saya itu di Rumah Sakit Islam Jemur Sari. Di Rumah Sakit Islam Jemur Sari itu karena saya sedikit lemas gitu ya. Jadi saya sempat diinfus, kemudian saya di rapid test, kemudian saya juga di foto toraks. Jadi dari hasil rapid test yang saya dapat bahwa rapid test saya itu reaktif waktu itu. Kemudian foto toraks saya itu kesimpulannya, konklusinya itu adalah pneumonia bilateral. Ketika saya baca-baca tuh pneumonia itu adalah gangguan nih di paru, radang paru-paru. Ketika dokternya memberikan arahan, saya diarahkan untuk swab test karena menurut dokter dengan hasil rapid test yang reaktif dan kemudian hasil foto toraks yang berupa pneumonia itu, saya kayaknya 70% nih bakal positif COVID. Maka akhirnya saya pulang dulu tuh, pulang ke rumah tanggal 28, batuk hebat ya. Jadi saya itu isinya batuk doang gitu, waktu malam terutama itu batuknya luar biasa dan akhirnya karena saya sudah lemas dan kemudian muncul sesak tuh. Sesak nafasnya itu luar biasa. Jadi intinya itu saya itu cuma bisa batuk tambah bisa menarik nafas. Nafasnya itu cuma, kita kalau normalnya manusia itu ya, ketika kita menarik nafas, itu narik gitu, menarik nafas dalam ya. Tapi ketika saat itu saya cuma bisa gitu. Jadi narik nafasnya itu cuma gitu. Jadi nggak bisa dalam gitu. Karena ketika saya paksa dalam, maka saya akan batuk. Maka akhirnya dengan yang puncaknya itu sekitar jam 10 jam siang ya, sekitar jam 1 siang itu saya batuk hebat dan itu dada itu nyeri ya, dada itu sesek banget. Akhirnya saya nyerah tuh teman-teman, saya harus ke rumah sakit karena saya membutuhkan oksigen. Jadi di saat saya panas, batuk dan panas itu di awal-awal gejala itu saya juga sempat diare. Jadi nanti akan saya sebutkan beberapa gejala yang saya alami. Jadi tidak semua pasien COVID itu mengalami gejala yang sama. Ada yang cuma 1 gejala, ada yang 2 gejala, ada yang banyak gejala kayak saya. Jadi di rumah itu saya akhirnya waktu tanggal 25 itu saya merasa nih, saya mungkin bakal butuh oksigen. Jadi saya punya feeling gitu. Jadi akhirnya saya beli oksigen yang di dalam kaleng seperti ini. Kebetulan saya di sini saya nggak ada endorse-endorsean ya ini ya. Ini bener-bener semua barang yang ada di sini adalah bener-bener barang yang saya bawa mulai dari awal gejala sampai di rumah sakit sampai pulang. Jadi akhirnya saya beli oksigen ini.
ini akhirnya membantu ketika tanggal 29 Juli itu saya berangkat ke rumah sakit karena waktu itu benar-benar seseknya luar biasa, sesek, dan itu benar-benar saya nggak bisa nafas gitu. Jadi akhirnya saya berangkat sambil bawa sekitar 4 botol ya, 4 botol ini sambil naik mobil itu saya pakai terus, saya semprotin ke hidung terus supaya saya sedikit bisa bernafas gitu. Dan itu selama perjalanan ya, saya habis 4 botol nih. Saya habis 4 botol oksigen ini. Karena benar-benar sesek, saya nggak bisa nafas. Jadi kayak kita itu nggak di air, tapi rasanya kita tenggelam gitu rasanya. Itu benar-benar pengalaman yang rasanya kayak hampir mati rasanya. Jadi itu benar-benar pengalaman tidak terlupakan dan tidak ingin saya alami kembali, dan saya tidak ingin kalian juga, teman-teman juga mengalami hal yang sama. Itu kenapa saya membuat video seperti ini. Selama perjalanan itu saya sekitar 1,5 jam. Karena apa? Perjalanan saya pertama itu ke Rumah Sakit Islam Jemur Sari, dan kebetulan rumah sakitnya penuh ruang isolasinya. Karena pasien COVID ini harus diisolasi agar virusnya tidak kemana-mana, ya, tidak menyebar kemana-mana. Jadi ke Rumah Sakit Islam Jemur Sari penuh. Kemudian saya bergeser, ya yang di Jalan Prapen itu kalau salah. Kemudian saya bergeser ke RSAL penuh. Kemudian saya berangkat ke Rumah Sakit Indrapura. Karena di Rumah Sakit AL itu disarankan ke Rumah Sakit Indrapura, Rumah Sakit Darurat Indrapura. Saya berangkat ke Rumah Sakit Indrapura, dan ternyata Rumah Sakit Indrapura ini hanya menangani penderita bergejala ringan. Jadi ada beberapa persyaratan yang saya ditunjukkan. Di situ ada persyaratannya, saturasi oksigen harus gini. Kemudian tidak memakai oksigen karena memang mungkin rumah sakit darurat, jadi mungkin peralatannya tidak lengkap seperti rumah sakit yang sudah formal ya. Jadi tidak ada beberapa klausul di situ. Jadi tidak boleh saturasi oksigennya harus bagus, sudah harus ada bukti swab positif. Akhirnya saya dari Indrapura saya disarankan ke PHC di Perak. Jadi perjalanan sekitar 1,5 jam itu dari rumah saya di Simo ke Jemur Sari, dari Jemur Sari ke RSAL di Jalan Ahmad Yani, kemudian bergeser ke Indrapura di dekatnya tuh Pahlawan itu, dan kemudian ke Rumah Sakit PHC Perak. Di Rumah Sakit PHC Perak saya langsung masuk IGD. Kemudian dengan menunjukkan kondisi saya langsung dapat bednya di UGD ya, maksudnya ya, bed di UGD saya ditidurkan. Saya kemudian dicek saturasi oksigen waktu itu sekitar 70-80%. Saya lupa itu tepatnya, tapi benar-benar low. Kemudian pakai oksigen, langsung diberi oksigen, tapi oksigennya ini ada beberapa tingkatan gitu ya. Ada yang cuma pakai lubang kecil 2 itu yang masuk ke hidung. Nah, saya pakai itu. Nah, sebelah saya itu ada yang pakai ada kayak kayak plastik udara itu loh. Nah, itu, dan sebelahnya lagi juga ada yang sudah pakai ventilator. Jadi tingkatan saya mungkin waktu itu masih sedang gitu ya, gejala sesak nafasnya. Tapi mungkin kalau saya terlambat sekitar 2 jam gitu bisa berdampak lebih hebat. Jadi mungkin bisa mengakibatkan saya harus pakai ventilator mungkin. Saya nggak tahu secara medisnya, tapi menurut saya waktu itu aja udah bisa nafas. Apalagi kalau saya sudah berumur, misalnya ya, sudah berumur 50 tahun ke atas, dan misalnya saya telat 2 jam, wah mungkin bakal skip itu, bakal wadaw gitu ya. Kemudian akhirnya saya pakai oksigen, dan kemudian saya menunggu kamar, karena kamarnya waktu itu penuh gitu. Jadi saya menunggu sekitar, untungnya nggak lama ya, sekitar 6 jam gitu mungkin, dari asar itu sampai sekitar jam 9, akhirnya jam 9 malaman saya masuk tuh ke Rumah Sakit PHC. Nah, di Rumah Sakit PHC, selama di dalam rumah sakit itu, karena kita memang di ruangan isolasi ya, jadi memang kita tidak diperbolehkan untuk keluar-keluar, tidak diperbolehkan untuk kemana-mana ya, hanya di dalam ruangan kamar pasien gitu. Di dalam ruangan kamar ini berbeda sama tempat-tempat karantina untuk pasien bergejala ringan. Contohnya
di Rumah Sakit Asrama Haji dan ternyata di Rumah Sakit Indrapura. Jadi itu dua tempat yang untuk pasien bergejala ringan. Mungkin hanya sekedar panas gitu, mungkin hanya sekedar pusing atau sekedar apa gitu ya, batuk-batuk ringan. Nah, karena saya butuh oksigen dan butuh treatment lebih banyak. Jadi saya itu mengalami beberapa gejala. Pertama adalah panas, batuk, kemudian sesak. Ya, ini sesak paling terakhir. Jadi ada lambung, jadi lambung saya sakit sekali. Kemudian diare, sempat diare juga, dan yang terakhir itu sesak. Si berjuang, Cak. Suara saya masih sesak. Dada saya masih sesak. Nafas. Jadi saya punya 6 gejala sama tenggorokan sakit. 6 gejala. Jadi saya mungkin nggak beler gitu ya, nggak pilek, tapi saya tenggorokan saya sakit. Jadi saya mengalami 6 gejala ini. Dan kemudian akhirnya masuk di dalam rumah sakit, itu saya diberikan banyak sekali obat. Ada obat suntik, ada obat telan, ada obat yang disuntikkan ke tubuh itu obat lambung ya, pelapis lambung kalau nggak salah. Terus obat, ada vitamin juga, sama obat yang saya tanyakan, saya lupa saya tanyakan. Tapi ada beberapa obat itu yang jelas gitu, yang jelas lewat oral itu, lewat mulut itu, yang dimasukkan, yang ditelan itu adalah obat pengencer dahak, obat batuk, kemudian vitamin, kemudian ada beberapa pil-pil kecil yang saya nggak hafal fungsinya apa. Tapi itu memang saya banyak sekali obat. Kemudian sempat ada donasi, rumah sakit sempat diberi donasi gitu, ada tulisannya kan di apa, semacam kertas gitu, ada tulisannya donasi gitu. Nah, itu ada obat dari Cina itu, Lianhua Qingwen itu, dan itu diberikan sekitar 7 hari setelah saya masuk. Jadi saya akhirnya obatnya semakin banyak yang diminum, tapi alhamdulillah selama di rumah sakit kondisi saya membaik. Jadi ketika saya masuk itu memang ada beberapa orang yang bergejala ringan, mungkin hanya panas gitu. Jadi mulai tanggal 29 sampai tanggal 16 itu 18 hari itu saya di swab setiap 5 hari sekali. Jadi swabnya itu yang pertama masuk itu saya dinyatakan positif. Kemudian 5 hari lagi saya di swab tanggal 2 negatif. Tapi kemudian tanggal 3 di swab lagi hasilnya positif. Nah, akhirnya harus nunggu 5 hari lagi. Seperti itu terus. Jadi kemudian tanggal 10 kalau nggak tanggal 9 kalau nggak, tanggal 8 atau 9 itu di swab lagi, hasilnya negatif, tanggal 9 di swab lagi, positif lagi. Jadi seperti itu terus sampai akhirnya tanggal 14 saya di swab, dinyatakan negatif di tanggal 15 ya. Karena hasilnya swab itu nunggu 1 hari teman-teman. Jadi tanggal 14 di swab, hasilnya di tanggal 15 negatif. Akhirnya di swab lagi tuh tanggal 15. Nah, tanggal 16 dinyatakan negatif lagi. Jadi 2 kali negatif, saya diperbolehkan pulang. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Ketika teman-teman dinyatakan positif COVID, secara otomatis biaya di rumah sakit itu akan ditanggung oleh Kemenkes, baik punya BPJS ataupun tidak. Tapi di beberapa rumah sakit juga mempunyai kebijakan sendiri-sendiri ya. Ada yang disuruh deposit gitu, supaya misalnya ada obat yang tidak di-cover sama Kemenkes, maka akan diambilkan dari depositnya. Dan untungnya saya di PHC, saya tidak dimintain deposit sama sekali. Saya harus bersyukur sih, karena memang saya di kondisi waktu itu tidak berlebihan uang gitu ya teman-teman ya. Oh ya, biaya yang dikeluarkan mulai dari rapid test pertama, kemudian saya ketika masuk UGD pertama kali di RSI itu, saya kena biaya rapid test, biaya infus, biaya toraks itu sekitar 1,5. Kemudian ketika swab test di rumah sakit PHC saya kena biaya 1,7, dan itu adalah biaya yang harus saya keluarkan secara mandiri, tidak bisa ditanggung sama BPJS. Tapi ketika saya dinyatakan positif dan masuk ke rumah sakit, saya baru ditanggung sama Kemenkes itu teman-teman. Jadi aku yakin nih akan banyak pertanyaan oleh teman-teman. Ini saran ya buat teman-teman, jangan sampai, hindarilah. Kita harus hidup sehat, pakai masker kemana-mana, pakai face shield, bawa hand sanitizer kemana-mana. Jadi
COVID ini benar-benar ada gitu. Dan COVID ini memang di beberapa orang tidak berimpact besar, di beberapa orang itu bisa berimpact besar, tergantung imun tubuhnya. Nah, kita kan nggak bisa tahu tuh imun tubuh itu seperti apa, kan nggak ada tuh ratingnya di atas ini, kan nggak ada. Nah, untuk menjaga imun itu, untuk menaikkan imun itu selama di rumah sakit, saya diberikan advice sama beberapa pasien yang sudah agak-agak lama itu. Dan beberapa advice-nya itu adalah satu, yang terutama minum susu. Minum susu. Nah, susu ini saya waktu di rumah sakit saya dapat banyak bantuan nih dari teman-teman. Saya ucapkan terima kasih ya pada teman-teman yang sudah bantu untuk teman-teman alumni Semala terutama. Saya ada yang ngirimin susu Bir Brand, ada yang ngirimin susu Ultra Jaya yang kotak itu. Itu susu itu benar-benar minuman wajib ya mungkin ya selama di rumah sakit itu, dan itu memang rumah sakit ada yang memberikan susu kepada salah satu pasien dan ada yang tidak. Jadi tidak semua pasien diberikan susu. Jadi para pasien itu secara mandiri akhirnya membeli susu. Ada yang memberikan susu, ada yang beli susu kotak, ada yang beli susu Bir Brand seperti ini. Kemudian saya merasa awalnya itu saya nggak terlalu baca tuh obat-obat yang saya telan gitu ya. Jadi saya secara mandiri saya beli vitamin C gitu. Vitamin C saya minum, ini susunya minum sehari sekali, minum vitamin C-nya sehari sekali. Kemudian madu nih teman-teman, madu ini dibeliin teman saya ini, teman SMA. Nggak tahu nih harganya kayaknya mahal juga nih, madu HDI ini. Tapi nggak harus madu ini ya, madunya intinya madu apa aja, merek apa aja boleh kok. Jadi intinya kita menguatkan imun kita gitu supaya kita semakin sehat gitu ya. Karena memang sampai saya membuat video ini belum ada tuh obatnya COVID. Jadi intinya imunnya dikuatin supaya imunnya bisa membuat antibodi untuk melawan virus COVID ini. Jadi kemudian setelah susu, vitamin C, madu, ini adalah botol wajib ya. Minyak kayu putih ini, jadi saya hirup ini, kayak minyak kayu putih ini 24 jam, saya tetesin di masker sini. Terus saya pakai maskernya. Nah, di dalam rumah sakit itu kita pakai masker 24 jam. Karena apa? Kita di ruangan isolasi isinya 5 sampai 10 orang tergantung ruangannya. Sama masker diganjel sama tisu. Ngantuk. Bangun tidur. Kita bertemu dengan pasien yang sama-sama punya penyakit COVID. Yang kita nggak ingin, misalnya nih, kita udah swab sekali negatif ya. Ternyata kita ketularan dari pasien yang lain. Akhirnya kita positif lagian. Itu yang terjadi sama saya. Akhirnya ini masker ini wajib dipakai tiap hari, dipakai tiap saat 24 jam, dan kita tetesin selama minyak kayu putih. Ada beberapa teman saya itu yang nekat minum, nggak diminum sih, cuma ambil ditetes, ditaruh di lidah gitu ya, untuk dikonsumsi. Cuma saya nggak, saya cukup dihirup aja, karena menurut saya minyak kayu putih ini bisa membantu melawan virus, tapi melewat saluran pernafasan, bukan lewat saluran pencernaan ya. Itu teman-teman, jadi ada susu, vitamin C, madu, dan minyak kayu putih itu adalah sesuatu yang wajib digunakan, wajib dikonsumsi selama di rumah sakit supaya membantu imun tubuh kita semakin bagus. Di dalam rumah sakit saya mendapatkan banyak sekali cerita teman-teman, dan ini cerita-cerita ada yang cerita senang, ada cerita yang sedih juga. Ada salah satu cerita yang sedih itu namanya saya nggak mau nyebut namanya beliau ya. Tapi akan saya sebut namanya Pak AL gitu aja. Tapi ini adalah inisial. Jadi saya nggak mau membuka privasinya beliau, nggak mau membuka alamat beliau. Jadi Pak AL ini sempat masuk di Pak AL-nya, Ibu AL dan anaknya ke rumah sakit. Saya nggak mau menanyakan di rumah sakit mana aja mereka ini masuk. Tapi ketika masuk, kemudian Ibu AL ini meninggal duluan karena COVID. Akhirnya Pak AL tidak bisa melihat pemakaman istrinya, tidak bisa memberikan perpisahan terakhir, juga anak-anaknya. Jadi benar-benar ini cerita sedih banget. Pak AL ini benar-benar di rumah sakit itu benar-benar pingin pulang gitu intinya. Karena apa? Dia kayak merasa kecewa gitu, karena dia nggak bisa
keluar, nggak bisa lihat istrinya untuk saat-saat terakhirnya gitu. Dan ini benar-benar terjadi teman-teman. Satu keluarga masuk bareng dan salah satu keluarganya meninggal duluan. Apa yang bisa kamu rasakan dari sini? Aduh, saya ketika diceritain aja udah kuat saya. Ini nggak bisa membayangkan perasaannya Pak AL ini. Ada mas ini, ada mas cleaning service di rumah sakit yang juga kena terpapar karena COVID. Jadi kita sudah dengar berkali-kali ya, banyak sekali nakes atau tenaga kesehatan yang terkena COVID meskipun menggunakan APD. Karena memang virus ini kita nggak tahu masuknya dari mana. Mungkin ketika proses membuka, menutup APD atau terserah itu saya juga nggak tahu itu kok bisa kena. Dan mas yang saya foto ini dia memang saya nggak mau menampakkan wajahnya mas ini karena memang di rumah sakit resikonya juga gede juga gitu loh bekerja. Makanya saya terima kasih banyak sama teman-teman nakes yang sudah bekerja untuk menyembuhkan kami. Terima kasih sekali juga kepada tenaga kebersihan yang membersihkan ruangan kami, mengorbankan dirinya untuk beresiko terkena COVID ini. Ketika diceritain sama perawat, saya sering tanya ya sama perawat-perawat itu, Sus, ini kalau pulang ke rumah Sus, kalau sudah selesai kerja. Enggak Mas, kita itu 3 shift kerjanya, ada shift pagi, shift sore, sampai shift malam itu. Kalau selesai bekerja kita tidur tuh di ruangannya rumah sakit. Jadi nggak boleh pulang selama 2 minggu. Nanti setelah 2 minggu itu pun masih ke rumah, masih isolasi mandiri lagi. Jadi benar-benar perjuangannya nakes ini luar biasa gitu. Jadi kalau kita nggak lihat langsung ke rumah sakit, kita nggak akan tahu perjuangannya mereka pakai APD, panas-panas sampai ini apa namanya itu, kacapatannya ngembun saking panasnya itu. Aduh, nggak bisa bayangin. Jadi terima kasih sekali. Bahkan ketika kemarin ketika saya pulang, besoknya kan 17 Agustus tuh, ternyata suster-suster perawat-perawat itu ngadain upacara kecil tuh di ruangan depan ruangan isolasi gitu. Jadi saya dikirimin foto dan saya merasa wah luar biasa mereka, patriotismenya mereka itu loh yang luar biasa, dan itu harus dihargai benar-benar tuh teman-teman. Jadi semoga saya yakin banyak pertanyaan ya buat dari teman-teman untuk saya. Kalaupun di video ini tidak bisa menjawab apa yang teman-teman inginkan, kalian bisa tanya-tanya di komen. Alhamdulillah pagi ini 2 kali tes swab saya dinyatakan negatif dari COVID-19. Jadi sore ini saya akan pulang ke rumah. Setelah 19 hari di rumah sakit, saya dinyatakan negatif COVID. Sudah swab 2 kali negatif. Jadi saya bebas COVID. Tapi tetap harus isolasi di rumah minimal 7 hari. Bismillah, semoga segera berlalu ini. Terima kasih. Sehat ya. Jadi ini adalah video tentang cerita saya terpapar COVID-19 dan juga tips-tips untuk bisa segera sembuh dari COVID-19. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, untuk masyarakat. Semoga video ini bisa dilihat oleh masyarakat secara luas. Jangan lupa pakai masker, pakai face shield, dan pakai hand sanitizer kemana-mana. Sebisa mungkin nggak usah ngongkrong, sebisa mungkin mengurangi aktivitas di kerumunan. Terima kasih udah lihat video ini. Jangan lupa subscribe. Saya Fitra Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.